Oke, jadi sebelum video ini dimulai, gue bakal infoin ke kalian kalau Bang Jo Review bakal adain giveaway buat kalian. Buat kalian nanya caranya gimana, langsung aja bisa cek di link di deskripsi. Halo guys, welcome back to this channel. Baik lagi bersama dengan gue, Bang Jo Review. Dan di kesempatan kali ini, gue bakal bikin compare head to head antara Huawei Nova 5T melawan Pocophone F1. Jadi singkat cerita aja, kedua HP ini adalah HP yang sama-sama fenomenal di tahun 2019 dan juga 2018. Lalu dengan hype-nya di tahun 2019 dan 2018, apakah kedua HP ini masih worth it buat dipinang di tahun 2020? Untuk info lengkapnya langsung aja simak di video berikut ini. Untuk segmen pertama yang kita bahas dari HP ini yaitu mengenai desain dan build quality-nya terlebih dahulu. Yang pertama kita bakal bahas Huawei Nova 5T dulu. Untuk desainnya, Huawei Nova 5T memiliki desain yang cukup premium dengan bahan dasar kaca di bodinya. Dan juga untuk frame-nya menggunakan bahan dasar aluminium yang bikin HP ini kerasa solid banget apabila dipegang. Untuk feel di tangan juga HP ini kerasa cukup compact, sehingga kalau kalian pakai HP ini dengan satu tangan juga masih cukup enak. Lanjut ke desain dan build quality Pocophone F1, menurut gua desain dari Pocophone F1 ini udah cukup ketinggalan apabila dibandingkan dengan Huawei Nova 5T. Menurut gua desain dari Pocophone F1 ini masih kental banget dengan handphone mid-range yang diluncurin pada tahun 2017 atau 2018-an, yang tentu aja bikin HP ini jadi kelihatan cukup ketinggalan zaman. Untuk bahan dasar materialnya, HP ini memiliki bahan dasar plastik yang tentu aja bikin build quality dari HP ini di bawah Huawei Nova 5T. Namun untuk urusan build quality, kalian jangan salah sangka dulu. Menurut gua, HP ini jujur aja memiliki build quality yang jujur aja nggak jelek. Dengan bodi plastik yang cenderung membulat, di sini bikin HP ini jadi nyaman buat digenggam dan mantap buat dipegang. HP ini memiliki ukuran yang juga nggak terlalu gede dan juga nggak terlalu kecil. Untuk bobotnya sendiri, HP ini nggak gitu berat dan juga nggak gitu enteng. Untuk fingerprintnya sendiri, Pocophone masih diletakkan di bagian belakang. Hal ini tentu aja nggak kekinian apabila dibandingkan dengan smartphone di masa kini yang udah ngumpetin fingerprintnya di bagian samping atau di bagian layar. Lalu berbeda dengan Pocophone, untuk Huawei Nova 5T ini fingerprint scannernya ada di bagian samping kanan smartphone. Lalu untuk desain dan juga build quality-nya, Huawei Nova 5T berhasil dapat skor 80 dari gua dan untuk Pocophone dapat skor 60. Lanjut ke segmen berikutnya yaitu mengenai layarnya. Untuk layar Huawei Nova 5T memiliki ukuran layar 6,26 inci dengan panel IPS dan juga resolusi Full HD+. Lalu pada bagian ujung layar terdapat sebuah punch hole yang berfungsi sebagai kamera depan. Untuk ketajamannya, HP ini bisa dibilang cukup tajam dengan warna yang cukup vivid, sehingga experience gua buat nonton di HP ini kerasa cukup menyenangkan. Berlanjut ke layar Pocophone F1, HP ini memiliki layar dengan ukuran 6,18 inci dengan panel IPS dan resolusi Full HD+. Lalu pada bagian atas layar terdapat sebuah notch yang berfungsi sebagai penempatan kamera depan dan juga beberapa sensor serta grill speaker. Untuk ketajaman dari layar HP ini menurut gua cukup oke dan bisa dibilang tidak sebaik si Huawei Nova 5T tadi. Di sini jujur aja warna yang dihasilin sebenarnya nggak gitu gonjreng dan cenderung pucat. Tapi percayalah, setelah HP ini dipakai tentu aja rasanya bakal biasa-biasa aja kayak kalian pakai HP biasa pada umumnya. Lalu untuk skor layarnya, gue bakal kasih Huawei Nova 5T dengan skor 80 dan untuk Pocophone di angka 65. Lanjut ke sektor kamera dari kedua HP ini. Untuk Huawei Nova 5T memiliki setup 4 kamera belakang di mana memiliki resolusi kamera utama 48 megapiksel, juga memiliki lensa ultrawide 16 megapiksel serta 2 megapiksel ultra makro dan 2 megapiksel depth sensor. Sedangkan untuk kamera depannya, Huawei Nova 5T memiliki resolusi 32 megapiksel. Sedangkan untuk Pocophone F1 hanya dilengkapi dengan 2 kamera yang dimana memiliki resolusi utama 12 megapiksel serta 5 megapiksel untuk depth sensor. Untuk kamera depannya, Pocophone F1 memiliki resolusi 20 megapiksel. Lalu gimana untuk hasil kameranya? Langsung aja cek di video berikut ini. Oke, jadi ini perekaman dari Huawei Nova 5T di resolusi 4K 30 fps. Gimana buat stabilisasinya, jangan lupa buat audionya, langsung aja nilai sendiri di kolom komentar. Thank you. Oke, jadi kalau yang ini adalah perekaman dari Pocophone F1 di resolusi 4K 30 fps. Gimana buat stabilisasinya, jangan lupa buat audionya, langsung aja nilai sendiri di kolom komentar. Thank you.
Dan ini perekaman kamera depan dari Huawei Nova 5T di resolusi 1080p 30fps. Gimana buat stabilisasinya, langsung aja lihat sendiri. Dan juga buat kualitas audionya, langsung aja tulis di kolom komentar. Thank you. Dan kalau ini adalah perekaman kamera depan dari Pocophone F1 di resolusi 1080p 30fps. Gimana buat stabilisasinya dan juga akurasi warnanya, langsung lihat sendiri di kolom komentar. Thank you. Apabila gue berikan skor untuk kameranya, maka Huawei Nova 5T bakal gue kasih skor 80. Dan untuk Pocophone gue kasih skor 65. Lanjut ke dapur pacunya, baik Huawei Nova 5T maupun Pocophone F1 sama-sama diperkuat oleh chipset flagship. Untuk Huawei Nova 5T menggunakan chipset Kirin 980 yang merupakan chipset flagship dari Huawei di tahun 2019 lalu. Untuk kapasitas RAM-nya, Huawei Nova 5T memiliki kapasitas RAM 8GB dan juga memori internal 128GB. Sedangkan untuk Pocophone F1 menggunakan Qualcomm Snapdragon 845 yang merupakan chipset flagship pada tahun 2018. Untuk kapasitas RAM-nya, Pocophone F1 memiliki RAM sebesar 6GB dan juga memori internal 64GB. Untuk Antutu benchmark-nya, Huawei Nova 5T berhasil meraih skor 402 ribuan, sedangkan untuk Pocophone F1 di 354 ribuan. Lalu gimana untuk performa gamingnya? Langsung aja kita coba di salah satu game, yaitu PUBG Mobile. Lalu mau tahu gimana gameplaynya? Langsung aja check this out. Oke, sekarang kita udah masuk ke game PUBG Mobile di Huawei Nova 5T. Di sini kita lihat dulu untuk grafiknya bisa sampai mana. Oke, untuk grafiknya bisa sampai di smooth dengan frame rate extreme. Lalu kalau untuk HDR-nya bisa sampai di frame rate ultra. Sekarang kita bakal mainin dulu di smooth extreme. Lalu langsung tes aja di match TDM. Oke, udah mulai. Oke, match-nya udah mulai. Ini kalau dari yang gue rasain lumayan enak main PUBG di sini. Layarnya cukup lega gitu. Kiri kanannya udah tipis banget, jadi tentunya tangan kita lebih luas buat kontrol HP ini. Wow, musuh. Ini sih jujur aja touch responnya enak banget. Dia nggak ada delay gitu kayaknya sih. Lalu untuk FPS-nya ini tentu aja lock di 60 fps. Oke. Ini tentu aja kalau kalian cari HP buat gaming di harga 4,5 jutaan, ini yang paling baik sih menurut gua. Huawei Nova 5T ini udah the best banget. Kemarin gue udah sempet compare sama Mate 30 Pro dan jujur aja performanya juga 11-12 kayak gini sih. Jadi dengan harga yang hanya 4,5 juta, HP ini bisa dibilang pilihan terbaik lah. Oke. Gimana musuhnya tadi? Oke, ada musuh. Oke, mantap. Ini touch responnya juga oke nih. Gesek-gesek ini nggak delay. Kita coba reset dikit, langsung gerak. Oke. Wow, ada musuh di belakang nyata. Mana musuhnya? Ini dia. Oke, jadi gitu aja di Huawei Nova 5T. Langsung pindah ke Pocophone F1. Oke, sekarang berlanjut ke PUBG Mobile di Pocophone F1. Oke, sekarang kita udah masuk ke gameplay PUBG-nya. Di sini udah masuk ke dalam gamenya. Dan kita pertama bakal cek dulu grafiknya bisa sampai mana. Oke. Di sini kelihatan grafiknya bisa sampai di smooth extreme atau kalau di HDR bisa sampai di frame rate ultra. Lalu sekarang kita bakal coba mainin di frame rate smooth extreme aja. Langsung aja kita mulai di match TDM. Oke, di sini gue sekarang udah masuk ke gameplaynya dan udah mulai matchnya. Di sini gue main di smooth extreme. Untuk grafiknya kalau sekilas ini lumayan. Dan untuk FPS-nya ini lock di 60 fps. Wow. Oke. So far so good. Oh, pelurunya habis. Oke, nggak apa-apa. Coba lagi. Ini kalau gue rasain ini gameplaynya lumayan playable, enak. Bisa dibilang smooth banget malah. Ini kalau gue rasain, kalau dibandingin sama HP-HP yang harga 3 jutaan atau di harga range 3 jutaan lah, ini tentu aja HP ini jauh lebih superior dibandingkan dengan HP-HP mid range yang di harga 3 jutaan. Ini performanya aji banget sih menurut gua. Oke. Tapi kalau dibandingin sama Huawei Nova 5T tadi, tentu aja enakan Huawei Nova 5T ya.
lebih stabil dan juga berasa lebih enak aja atas responnya gitu. Berasa lebih apa ya? Harus dirasain pas lagi main sih. Kalau dilihat dari video doang mungkin nggak bakal kelihatan, tapi kalau pas udah kalian mainin, gue jujur aja lebih rasa Huawei Nova 5T lebih enak dimainin daripada di HP ini. Lalu sekarang kita bakal membahas audio dari kedua smartphone ini. Di sini baik Pocophone maupun Huawei Nova 5T hanya sama-sama memiliki satu buah speaker di bagian bawah. Lalu untuk kualitas speakernya gimana? Langsung aja kita cek di video berikut ini. It's time to quit while we're ahead. Don't think like that. I will love you endlessly. If you don't believe, don't you be like that. I will. It's time to quit while we're ahead. Don't think like that. I will love you endlessly. If you don't believe, don't you be like that. I will love you forever. Untuk urusan audionya, apabila gua nilai, di sini Huawei Nova 5T dapat skor 80 dan juga untuk Pocophone dinilai 70. Untuk urusan baterai dan sektor pengecasan, di sini Huawei Nova 5T memiliki baterai dengan ukuran 3750 mAh, sedangkan Pocophone F1 memiliki baterai dengan ukuran 4000 mAh. Lalu untuk chargernya, Huawei Nova 5T udah dibekali dengan charger 22,5 watt yang bisa ngecas dari 0 sampai 100 dalam waktu 60 sampai 70 menit. Sedangkan Pocophone F1 hanya dibekali dengan charger 18 watt aja yang bisa ngecas HP ini dari 0 sampai 100 dalam waktu 80 sampai 90 menit. Untuk daya tahan baterainya, kedua HP ini jujur aja bisa dipakai sampai seharian. Untuk Nova 5T bisa bertahan seharian dengan screen on time rata-rata di sekitar 5,5 jam sampai 6,5 jam. Sedangkan untuk Pocophone juga bisa bertahan untuk seharian dengan catatan screen on time-nya di 4,5 sampai 5 jam aja. Gue jarang banget dapat screen on time di atas 5 jam, mungkin karena umur baterainya yang juga udah cukup berumur. Jadi untuk baterai dan sektor pengecasan, gue harus nilai Huawei Nova 5T di skor 80 dan juga untuk Pocophone di skor 70. Lanjut mengenai urusan harganya. Di sini Huawei Nova 5T memiliki harga yang berkisar antara 4,5 juta sampai 4,8 juta di marketplace online. Lalu untuk Pocophone F1, HP ini udah jarang ditemuin dalam kondisi baru. Mostly HP ini dijual dalam keadaan second. Lalu untuk harga secondnya, HP ini memiliki harga berkisar antara 2,5 juta sampai 3 juta, tergantung dari kondisi dari HP tersebut. Dengan selisih harga yang beda 1,5 juta sampai 2 jutaan, di sini Huawei Nova 5T sebenarnya memiliki beberapa fitur yang jauh lebih unggul dibandingkan Pocophone F1. Yang pertama adalah keberadaan NFC yang tentu aja tidak ada di Pocophone F1. Lalu yang kedua, setup kamera dari Huawei Nova 5T tentu aja jauh lebih menjanjikan dibandingkan Pocophone F1 yang hanya memiliki 2 kamera. Dan hal yang ketiga tentu aja kualitas material dari Pocophone F1 yang tentu aja tidak sebaik Huawei Nova 5T. Namun apabila kalian tidak mementingkan ketiga hal itu dan hanya mementingkan performa dari HP ini, maka Pocophone F1 tentu aja masih sangat relevan apabila kalian pilih di tahun 2020 ini. Jadi buat kalian yang lagi pertimbangin kedua HP ini, tentu aja kalian harus pikirin lagi baik-baik. Sebenarnya budget berapa yang kalian miliki dan kebutuhan kalian itu seperti apa. Apabila kalian membutuhkan kamera yang lebih baik dan juga membutuhkan fitur NFC, maka kalian harus pilih Huawei Nova 5T. Tapi apabila kalian hanya mencari performa aja, lalu kalian bisa pilih Pocophone F1. Oke guys, jadi segitu dulu aja video compare head to head antara Huawei Nova 5T melawan Pocophone F1. Like kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini bisa terus maju. Oke, thank you buat kalian yang nonton video ini dan have a nice day.